Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kita percaya Tuhan baik dan luar biasa atas kita anak-anaknya. Peristiwa COVID-19 ini banyak membuat orang menjadi goyah, menjadi lemah, yang mempengaruhi iman, kebahagiaan dalam rumah tangga, dan berpengaruh dalam banyak bidang. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini, dalam kasih karunia Allah, saya ingin menguatkan kita untuk menjadi orang percaya yang unshakable, tidak tergoyahkan. Tema kita saat ini adalah unshakable, tidak tergoyahkan, yang diambil dari Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 29. Firman Tuhan berkata demikian: jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang unshakable, tidak tergoyahkan, merupakan tema yang sangat penting. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29, kalau kita perhatikan, implikasinya secara khusus itu ada pada Timotius, seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh ketakutan, spirit of fear, dalam naskah Yunani pneuma dei lias, bukan dari Allah. Roh ketakutan bukan dari Allah. Mengapa? Karena Roma 8 ayat 15 menyatakan hal tersebut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dunia mengalami perubahan yang semakin buruk karena mengalami kegoncangan, namun orang percaya tinggal tetap di dalam anugerahnya karena tidak tergoyahkan. Unshakable. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa unshakable, bisa tidak tergoyahkan? Ini penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Allah. Maka yang pertama adalah terima roh power, kekuatan power, dunamis dalam bahasa Yunani. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kekuatan untuk menyelamatkan. Yang kedua, kekuatan untuk bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima roh power, kekuatan untuk menyelamatkan, kekuatan untuk bersaksi, dan kekuatan untuk memproduksi atau menciptakan financial. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan demikian, maksud saya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Terima roh power. Kekuatan untuk menyelamatkan, kekuatan untuk bersaksi, kekuatan untuk memproduksi atau menciptakan finansial atau kekayaan. Unshakable, tidak tergoyahkan, dimulai dengan terima roh power. Yang kedua, terima roh love, kasih. Dalam bahasa Indonesia disebut agape. Ada beberapa hal penting terkait dengan kasih. Kasih yang menyatakan buah roh. Artinya di dalam buah roh itu harus ada kasih yang terlihat di dalam hidup kita. Sebab buah roh kalau kita perhatikan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kasih yang menyatakan buah roh, bukan kasih yang lainnya. Kemudian kasih yang tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Terima roh love, kasih. Kasih yang menyatakan buah roh, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang mengungguli segalanya. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kasih yang menyatakan kesempurnaan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Terima roh roh kasih. Kasih yang menyatakan buah roh, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang mengungguli segalanya, kasih yang menyatakan kesempurnaan. Unshakable dimulai dengan terima roh power, kekuatan. Dilanjutkan dengan terima roh love, yaitu kasih. Yang ketiga, terima roh sound mind, ketertiban. Ketertiban itu dalam naskah Yunani menggunakan kata sophronismos, bicara tentang pikiran yang sudah diselamatkan dan diproteksi Allah untuk meninggalkan ketakutan. Itulah yang disebut dengan ketertiban. Ketertiban apa implikasinya dalam kehidupan kita? Ketertiban untuk laki-laki tua. Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua berkata, tetapi engkau
beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bukan hanya bicara ketertiban untuk laki-laki, tetapi juga bicara tentang ketertiban untuk perempuan-perempuan tua. Titus 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 berkata, demikianlah juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Terima sound mind, ketertiban. Ketertiban untuk laki-laki tua, ketertiban untuk perempuan-perempuan tua. Selanjutnya ketertiban hamba-hamba atau para karyawan. Titus 2 ayat 9 sampai 10 berkata, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Hal yang tidak kalah penting juga adalah selain ketertiban untuk laki-laki tua, ketertiban untuk perempuan-perempuan muda, ketertiban untuk hamba-hamba atau karyawan, juga ketertiban untuk orang-orang muda. Titus 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata, demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela, dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Selanjutnya adalah ketertiban perempuan pada umumnya. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan 10 menyatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Menarik sekali umat Allah, unshakable. Kita tidak tergoyahkan bila memahami 3 hal penting. Yang pertama, terima roh power, yaitu kekuatan. Kekuatan untuk menyelamatkan, kekuatan untuk bersaksi, kekuatan untuk memproduksi atau menciptakan finansial ataupun kekayaan. Yang kedua, terima roh love atau kasih. Kasih yang menyatakan buah roh, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang mengungguli segalanya, kasih yang menyatakan kesempurnaan. Yang ketiga, terima roh sound mind, yaitu ketertiban. Ketertiban untuk laki-laki tua, ketertiban untuk perempuan-perempuan tua, ketertiban orang-orang muda, ketertiban hamba atau karyawan, ketertiban perempuan pada umumnya. Saya percaya kita unshakable, tidak tergoyahkan. Immanuel, amin.